Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di wisata Pantai Selamaran Pekalongan. Sebelum ikut saya untuk melihat isi suasana Pantai Selamaran Pekalongan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fitri Sylvia Dewi, NPM 0819014531, kelas PBSI Pagi A semester 6. Yuk ikuti saya untuk melusuri Pantai Selamaran Pekalongan. Pantai Selamaran indah terletak di sebelah timur Pantai Pasir Kencana, dibatasi oleh Muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Dulu Pantai Selamaran ini banyak pengunjung dan banyak pedagang-pedagang, tapi kondisi sekarang masih berantakan karena dalam proses renovasian, sehingga pengunjung yang datang sedikit, hanya aja yang datang kemari untuk memancing ikan. Luas pada Pantai Selamaran ini sekitar 3,5 hektar. Dan dulu Pantai Selamaran ini ada harga tiketnya sekitar 2.000, tapi setiap weekend itu tiketnya sekitar 5.000. Tetapi sekarang pengunjung tidak dikenakan biaya sama sekali untuk memasuki wisata Pantai Selamaran Pekalongan ini. Cerita konon pada zaman dahulu, Pantai Selamaran ini ditempati oleh seorang putri yang sangat cantik jelita. Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan penduduk, yang terkenal dengan nama Dewi Rara Kuning. Dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab dalam usia yang sangat muda ia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya. Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Sejak tinggal suaminya itu, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana dan selalu memikirkan suaminya. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya, tetapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau dibiarkan demikian, terus akan tidak baik akibatnya. Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, merantau sambil menangis hatinya yang sedang direndung malang. Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar sampai disebut sungai, yaitu Sungai Ompa. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bersama Majapahit Singarona yang sedang bertapa ngapung di atas air di sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Penembahan Senopati dan penambahan Singonanu demi mendengar tuturnya terharu dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasehatinya agar bertapa di pantai selatan serta menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berpisah serta melanjutkan perjalanan masing-masing. Penambahan dan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan untuk menghadap Ratu. Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu, akhirnya Dewi Lanjar dapat menghilang dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya dan Ratu Kidul tidak keberatan. Pada suatu hari, Dewi Lanjar bersama Jinjin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren. Kini letaknya di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen, tempat Raden Bahu membuat api. Tetapi karena kesakitan Raden Bahu yang diperoleh dari bertapa ngalong, semua godaan Dewi Lanjar dan Jinjin dapat dikalahkan, bahkan tunduk kepada Raden Bahu. Karena Dewi Lanjar tiada berhasil menunaikan tugas, maka ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi kemudian memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan.
Oleh itu Raden Bahu disetujui bahkan pula oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenakan ditinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan di sebelah sungai Slamaran. Sekian dari penjelasan asal-usul pantai Slamaran Pekalongan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.